Pemirsa, Sobat Harjo, dan warga Jogja, kita di Jumat yang cerah ini akan berbincang panjang lebar dengan narasumber yang sudah hadir di sini dengan tema Jogja Bangkit, Jogja Bisa. Pembahasan yang akan kita ulas pada pagi yang cerah ini di Pendopo Wiyoto Projo adalah seputar bagaimana DIY melewati pandemi COVID ini sejak Maret, 20 Maret tepatnya, setelah tanggap darurat ditetapkan, kemudian beberapa langkah sudah dilakukan oleh Pemda DIY. Banyak sekali yang sudah dilakukan, termasuk menyiapkan bantalan sosial, selain juga penanganan kesehatan yang sudah dilakukan. Telah hadir di sini narasumber kita, Bapak Sekretaris Daerah Pemda DIY, Bapak Baskara Aji. Barangkali warga Jogja lebih, terutama guru ya, lebih mengenal Pak Baskara Aji menjadi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Pak Baskara Aji ini sosok yang menjadi pengayom guru selama 9 tahun ya Pak Baskara. Nanti beliau akan menjelaskan bagaimana Jogja ini untuk triwulan ketiga ini akan memulai masuk dalam persiapan adaptasi kebiasaan baru. Seperti kita tahu dulu awalnya pemerintah menetapkan nama new normal atau kenormalan baru. Tapi ternyata itu dipahami secara keliru oleh masyarakat. Saya mungkin agak sedikit bercerita, Pak, saya pernah melayat di luar DIY di Jawa Tengah. Di situ Pak kaumnya itu malah bilang, ngapain pakai masker? Ini kan sudah normal. Nah itu kan salah satu kekeliruan menangkap semangat kenormalan baru ini, dan kemudian diubahlah menjadi adaptasi kebiasaan baru. Nah bagaimana yang sudah dipersiapkan untuk ke depan, dan bagaimana keoptimisan DIY untuk menatap 2021 di kuartal ketiga ini, mungkin akan dipaparkan oleh Pak Baskara nanti. Kemudian ada narasumber kedua kita di acara yang juga menjadi sponsor di live streaming ini. Ada Pak Santoso Rahmat, Direktur Utama Bank BPD DIY. Beliau akan menjelaskan bagaimana kondisi perekonomian selama 3 bulan pandemi pertama, kemudian bagaimana upaya pemulihan yang sudah dilakukan, termasuk keoptimisan menjalani tahun 2021 yang lebih cerah nanti di era pandemi, yang mungkin kita juga belum tahu apakah vaksinnya nanti sudah tersedia dan masyarakat bisa kembali normal bermobilitas di masyarakat, dan bagaimana nanti apakah pariwisata juga akan dibuka penuh, nanti akan diulas oleh Pak Santoso Rahmat. Untuk pertama kami persilahkan untuk Pak Baskara Aji. Silahkan Pak Baskara. Iya, terima kasih Mas Nuk. Saat ini di daerah istimewa Yogyakarta, kalau kita lihat di keseharian sebetulnya aktivitas masyarakat sudah mulai normal, sudah mulai banyak aktivitas. Dan latar belakang mengapa sekarang ini sudah aktivitasnya tinggi, tentu ada dua hal. Yang pertama memang dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat untuk melakukan aktivitas, baik itu aktivitas sosial, aktivitas ekonomi maupun yang lain. Yang kedua sebetulnya juga karena masyarakat daerah istimewa Yogyakarta ini merasa bahwa di DIY itu penanganan COVID sudah cukup bagus, baik itu yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah di DIY, kabupaten kota, maupun masyarakat secara mandiri. Yang selama ini Pak Gubernur selalu menyampaikan, masyarakat itu adalah subjek, bukan objek pada saat kita sedang menangani bencana COVID-19. Dan kesadaran masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, saya kira walaupun kita sering masih gemes juga melihat ada beberapa orang yang tidak menggunakan masker, yang masih berkerumun, tetapi secara umum masyarakat DIY saya kira punya kesadaran yang baik terhadap kebiasaan baru di era COVID-19 ini. Nah tentu yang kemudian kita lakukan mulai Maret ya, sebetulnya kalau di dunia mungkin mulai Januari itu sudah bahkan tahun 19 Desember sudah, makanya namanya COVID-19 bukan COVID-20. Itu
di DIY sendiri kita mulai tanggap darurat pada bulan Maret sampai dengan hari ini kita masih tanggap darurat. Tentu tanggap darurat itu tidak boleh kemudian diartikan kita tidak boleh beraktivitas, karena tanggap darurat itu adalah sebuah status yang memungkinkan para kepala daerah baik Pak Gubernur maupun Pak Bupati Wali Kota itu untuk mengerahkan seluruh kekuatan yang ada untuk menangani COVID-19 ini sehingga kita bisa bergerak bersama-sama. Nah, kalau kita lihat sekarang ini memang problem utamanya sudah tidak lagi pada bantuan sosial, bukan lagi pada kesehatan saja, tetapi yang harus kita pikirkan serius juga sebagai hal yang ketiga setelah kesehatan dan sosial tentu adalah bagaimana pemulihan ekonomi, recovery ekonomi, karena di Indonesia, di dunia, dan juga di daerah Semarang Yogyakarta, kontraksi pertumbuhan ekonomi sudah demikian hebat sehingga kita pertumbuhan ekonomi kita sudah minus, belum lagi didukung di DIY sendiri sudah pertumbuhannya minus, Gini rasionya masih cukup tinggi, bahkan kita jauh di atas rata-rata nasional. Tentu ini harus menjadi perhatian kita bersama, baik itu pemerintah di pusat, DIY sendiri, kabupaten, maupun tentu masyarakat para pengusaha juga harus kita berikan support. Beberapa hal kita sudah sampaikan. Pemerintah ini harus menjadi motor penggerak utama pada saat kita ingin menggerakkan ekonomi di era COVID ini. Karena hanya dana-dana pemerintahlah yang paling bisa segera kita realisasikan, karena para pengusaha sekarang tentu lagi benah-benah bagaimana supaya ekonomi ini bisa bergerak dengan cepat. Jadi mungkin itu Pak Anu gambaran sementara yang bisa saya sampaikan terkait dengan kondisi di daerah Semarang Yogyakarta. Oke, terima kasih Pak Aji. Jadi tadi tanggap darurat di DIY itu kalau tidak salah diperpanjang 2 kali ya Pak ya. Ya. Dan kemudian ada banyak refocusing anggaran yang dilakukan, terutama sebenarnya pada 2019 kita keoptimisan lebih karena proyeksinya 2020 ini bandara beroperasi penuh Pak. Tapi kemudian pandemi ini harus menunda itu semua. Jadi proyeksi-proyeksi yang sebelumnya sudah ditetapkan itu kemudian semuanya meleset Pak. Nah kemudian secara umum gambaran ekonomi kalau dibandingkan dengan provinsi lain di luar DIY seperti apa Pak Aji? Jadi kalau kita lihat khusus untuk DIY sendiri memang kita punya RPJMD, kita mulai tahun 2017 sampai nanti berakhir di 2022, itu adalah tahapan masa jabatan gubernur. Banyak hal yang sebetulnya pada tahun 2019 akhir kita ini sudah melihat satu angka yang baik, misalnya saja bagaimana kita bisa bergerak untuk mengentaskan kemiskinan, bagaimana kita melakukan aktivitas-aktivitas untuk pertumbuhan ekonomi yang baik, Gini rasio kita kurangi, lalu tingkat kesejahteraan masyarakat itu juga bisa meningkat. Tapi ternyata dari gambaran kita, misalnya saja tahun 2022 itu kita punya cita-cita angka kemiskinan di DIY itu sudah sampai kepada angka 7%. Sementara kalau kita lihat begitu ada COVID, maka ekonomi yang tidak bergerak ini membuat kemiskinan bukannya menurun tetapi juga meningkat. Sekarang ini kita sudah pada angka di atas 12% untuk kemiskinan. Nah tentu kalau kemudian target-target capaian di RPJMD 1722 tadi tetap kita pedomani, tentu semuanya berantakan. Tidak ada yang kemudian bisa kita capai kecuali unsur-unsur di luar unsur ekonomi dan sosial. Jadi sekarang ini untuk unsur ekonomi sosial, infrastruktur, semuanya kita berhenti. Nah tentu kita bersama-sama bisa menyadari bahwa COVID-19 ini adalah bencana yang betul-betul baru bagi kita. Kita kaget betul bencana yang seperti ini, bahkan sampai hari ini pun kita belum bisa menemukan jalan terbaik yang harus kita lakukan seperti apa. Pemerintah pusat, WHO, dan seterusnya membuat kebijakan itu selalu bergerak, berubah-ubah gitu. Karena apa? Ya memang karena belum punya pengalaman COVID-19. DIY sendiri pengalaman menangani bencana sudah cukup sering. Kita ini ada Merapi, ada gempa bumi, tetapi pengalaman kita itu tidak bisa sepenuhnya kemudian
menjadi landasan kita, menjadi pedoman kita untuk menangani bencana yang saat ini, bencana COVID-19. Sehingga kita juga harus pelan-pelan untuk bisa menyesuaikan bagaimana menangani ini dengan baik. Nah, kalau kemudian kita kembali kepada target-target capaian pembangunan di daerah istimewa Yogyakarta, saya kira perlu ada evaluasi, perlu ada redesign terhadap capaian-capaian yang mestinya kita akan capai di 2022 yang kalau kita lihat tahunnya tinggal 21 dan kemudian di tahun 2022 perlu ada nanti perbaikan di situ. Itu Mas Nuk. Ya, Pak Haji. Jadi semuanya babak belur ya Pak ya. Enggak cuma Pemda DIY tapi mungkin ini global semuanya sudah terdampak, terutama untuk DIY karena DIY ini kebanyakan sektor jasa dan kebetulan menjadi daerah destinasi wisata unggulan kedua setelah Bali. Mungkin bisa diceritakan Pak Haji bagaimana pariwisata ini menjadi sebuah sentrum perekonomian yang di situ ada beberapa sektor usaha yang kemudian terdampak dan yang ini yang nanti menjadi PR untuk dipulihkan kembali sampai 2022. Paling tidak percepatan-percepatan untuk itu apa saja Pak Haji? Menarik Mas Dok, kalau kita bicara tentang wisata itu satu pertanyaan yang cukup luas, kompleks. Karena yang namanya pariwisata itu yang menjadi salah satu andalan untuk menggerakkan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta. Dan pariwisata itu bukan satu sektor yang berdiri sendiri, tetapi satu sektor yang multi kompleks. Karena pada saat wisata itu bergerak, pertama mungkin transportasi, baik itu darat, laut maupun udara itu akan mendapat dampaknya. Lalu yang kedua tentu dari sektor-sektor pangan ya, kuliner itu akan masuk di situ, belum lagi juga souvenir dan lain-lain. Tentu wisata itu menjadi sangat penting pada saat kita sedang berbicara tentang pengembangan atau pembangunan kembali ekonomi, menegakkan lagi ekonomi. Tapi saya ayem Mas, jadi kalau kita lihat kemarin misalnya pada saat Idul Adha, karena Jumat, Sabtu, Minggu itu libur, saya lihat minat kunjungan masyarakat ke daerah istimewa Yogyakarta itu paling tinggi di Indonesia. Okupasi hotel saja itu untuk hotel-hotel yang berbintang sudah hampir mendekati 100%. Bahkan ada beberapa yang sudah 100%. Semakin banyak bintangnya semakin penuh gitu. Ini juga kontradiksi dengan anggapan kita bahwa masyarakat tingkat kemampuan ekonominya menurun, tetapi justru hotel yang bintangnya banyak ini yang notabene harganya lebih mahal itu justru lebih penuh dibanding hotel-hotel yang melati. Nah, kalau kita lihat itu berarti kan kunjungan masyarakat dari luar DIY datang di Jogja itu sudah membawa devisa yang cukup banyak yang mudah-mudahan ini bisa segera menggerakkan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta. Walaupun begitu, pemerintah daerah juga pada masa seperti ini tidak kemaruk ya, tidak kemaruk itu apa namanya? Tidak mumpung gitu ya, maju mumpung gitu. Tetapi kita tetap membatasi karena jangan sampai justru kehadiran wisatawan di Jogja yang cukup banyak itu kalau kemudian berdampak kepada kesehatan, misalnya saja ada yang terkonfirmasi positif, itu akan menjadi berita yang buruk yang kemudian orang akan takut datang di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, oleh karena itu para pengelola destinasi wisata sudah kita minta membuat SOP, pembatasan jumlah pengunjung, kemudian protokol kesehatan harus dipastikan. Kalau sampai ada penyelenggara yang tidak mematuhi itu ya ancamannya tentu sampai kepada ditutup untuk sementara. Kecuali itu pemerintah daerah juga disupport oleh Pak San misalnya, oleh BI dan seterusnya juga sudah membuat aplikasi, misalnya ada aplikasi Visiting Jogja dan juga aplikasi Jogja Pass yang bisa mempermudah wisatawan itu untuk pesan tempat. Sehingga pada saat dia datang di satu destinasi itu sudah tidak ditolak lagi kalau sudah pesan gitu. Nah, ini saya kira bagian layanan yang kita buat. Mari kita gerakkan pariwisata di DIY, tetapi jangan lupa protokol kesehatan menjadi hal yang penting. Itu Mas.
Ya, Pak Baskara. Jadi menarik ini, salah satunya baru-baru ini Presiden menobatkan DIY sebagai daerah yang menangani pandemi COVID ini sebagai daerah terbaik, Pak, di skala nasional. Walaupun tadi ditekankan oleh Gubernur juga bahwa penanganan COVID ini tidak bisa semata dilakukan oleh pemerintah, tapi juga keterlibatan warga, karena di situ warga itu sebagai subjek, di garda terdepannya tetap warga ya Pak ya untuk pencegahan ya. Di wisata pun ketika dibuka, kalau di situ tidak disiplin pengelola wisatanya, akhirnya juga kebobolan lagi, dan kemudian yang terugikan tidak cuma di destinasi wisata itu, tapi juga akan merembet ke DI secara keseluruhan. Mungkin kita akan beralih ke narasumber kita kedua, Pak Santoso. Kondisi perekonomian di 2020 ini kan tadi dikatakan Pak Aji sudah minus ya, di data BI juga begitu secara nasional, tapi di DIY kemarin BI juga hampir baru saja mengeluarkan hasil surveinya bahwa indeks keyakinan konsumen naik, sudah mulai pulih, terutama di Juli dibandingkan Juni sudah cukup membaik. Nah, itu mungkin bisa dipaparkan Pak, langkah percepatan untuk menggerakkan perekonomian kembali, padahal mungkin tadi bisa dikatakan Pak Aji, wisata sudah dibuka tapi tidak bisa 100% karena ada pembatasan kuota, kapasitasnya misalnya 5.000 baru boleh 25% begitu. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, Pak Santoso. terima kasih panel yang saya hormati, Pak Haji Baskara yang saya hormati. Berkaitan dengan adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini kan sebuah perubahan lingkungan yang dimana manusia ini secara alamiah kan dihadapkan pada perubahan lingkungan yang memang terus berubah lingkungan kita. Artinya manusia itu sebagai makhluk sosial, kalau misalkan kita batasi untuk tidak berinteraksi itu juga nggak mungkin. Kemudian manusia sebagai makhluk yang logis, tentunya dengan kehidupan sosial yang berubah, lingkungan yang berubah, tentunya manusia itu akan cepat beradaptasi. Nah, kalau kita lihat dengan adanya COVID ini kan perubahan yang begitu mendadak dan sekonyong-konyong, sehingga ada semacam shock gitu untuk pindah gigi persnelengnya itu agak kagol gitu loh. Nah, inilah yang menjadi persoalan utama di dalam kegiatan masyarakat yang berpengaruh kepada kegiatan ekonomi. Nah, bank sebagai fungsi intermediasi tentunya kan sebagai salah satu pelaku ekonomi yang agar terus bisa menjamin bahwa kehidupan ekonomi itu berlangsung. Fungsi intermediasinya harus tetap dijaga. Nah, inilah perubahan-perubahan baru ini yang kita juga melakukan secara internal. Bank Pembangunan Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta juga ikut melakukan penyesuaian adaptasi terhadap perubahan lingkungan itu. Tidak hanya bagaimana cara bekerjanya, kemudian juga target-target bisnis harus kita lakukan perubahan, shifting harus kita lakukan beberapa perubahan berkaitan dengan penerapan teknologi harus kita percepat dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang saat ini secara nasional adalah minus 5,3%. Itu tentunya jangan sampai itu membuat kita itu pesimis. Nah, angka-angka itu kan ditopang oleh industri-industri besar. Kita di Yogyakarta ini tentunya bersyukur ya, karena apa? Kehidupan ekonomi di Yogyakarta ini ditopang oleh ekonomi yang berkaitan pertama ekonomi kreatif, kemudian juga UMKM. Nah, Bank Pembangunan Daerah sebagai bank milik pemerintah daerah, dalam hal ini aset kita itu sudah hampir 15 triliun, kemudian juga pembiayaan kita hampir 9 triliun, di mana 50% dari kredit atau pembiayaan kita yang kita berikan itu adalah kredit produktif. Nah, 70% dari kredit produktif itu adalah UMKM. Nah, kata kuncinya adalah bagaimana kehidupan UMKM ini terus berlangsung. Salah satu tadi disampaikan oleh Pak Haji Baskara, bagaimana belanja pemerintah ini juga terus dikucurkan. Kalau belanja pemerintah dikucurkan, akan berdampak kepada kehidupan ekonomi masyarakat. Kalau kehidupan ekonomi masyarakat yang kecil-kecil ini juga ikut tumbuh,
tentunya daya tahan masyarakat di Jakarta ini secara ekonomi juga akan lebih baik. Nah, sebagai contoh, sekarang ini kehidupan di Yogyakarta UMKM ditopang oleh industri pariwisata. Sudah mulai tumbuh. Tetapi kita harus yakini bahwa kehidupan baru ini yang berkaitan dengan kebiasaan baru ini harus betul-betul kita yakini, kita terapkan secara disiplin. Nah, contoh pariwisata juga kita harus bermasker, juga harus cuci tangan dan sebagainya untuk menghindari itu. Yang terpenting adalah kegiatan ekonomi dalam pengertian intermediasi. Contoh, kalau dulu pembayaran itu dengan cara tunai, memberikan uang dalam bentuk fisik, ini kan salah satu media untuk penyebaran virus, penyakit. Nah, Bank Pembangunan Daerah melakukan terobosan itu juga melalui teknologi. Pembayaran non tunai kita galakkan. Nah, tentunya ada tantangan yang harus kita lakukan. Pertama, kalau dulu kita itu sudah merencanakan untuk non tunai itu adalah bertahap. Sudah kita lakukan sejak sebelum Covid ini, Bank Pembangunan Daerah sudah memikirkan itu. Tetapi non tunai waktu itu untuk masyarakat menengah ke atas yang melek teknologi. Nah, sekarang dipaksa untuk semua masyarakat kalau bisa itu non tunai. Nah, ini kan tantangan. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat? UMKM kita edukasi. Kemudian juga masyarakat pelaku ekonomi di kelas yang paling bawah pun kita edukasi untuk membayar non tunai. Ini kan sebuah tantangan. Nah, tantangan berikutnya infrastruktur dari non tunai ini. Nah, kita kan sekonyong-konyong ada masalah itu, infrastruktur itu kan ibarat jalan. Kalau jalan raya, jalan pelabuhan dan sebagainya yang menyediakan kan pemerintah. Nah, infrastruktur non tunai inilah yang kita juga masing-masing pelaku ekonomi ini termasuk perbankan kan kita harus membangun sendiri-sendiri, dikomandani oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia sangat mendorong itu sehingga kita pun juga ikut andil di dalam penyelenggaraan non tunai ini sesegera mungkin. Sehingga adaptasi baru terhadap kegiatan ekonomi untuk mencegah penyebaran COVID ini juga kita bisa lakukan, ikut andil untuk melakukan dengan kegiatan ekonomi yang aman. Tentunya dengan basis teknologi, tidak harus ada kontak fisik. Kartu pun sekarang sudah kuno. Nah, sudah zamannya melalui handphone. Tapping ya Pak ya, NFC. Nah, ini kan sudah kemajuan yang, tapi itu tadi tantangan kita adalah mengedukasi kepada masyarakat. Semua elemen masyarakat harus kita edukasi untuk melakukan pembayaran non tunai supaya ekonomi itu tetap berjalan. Pencegahan COVID ini sudah tetap kita lakukan, antisipasi secara disiplin sehingga ekonomi tumbuh, masyarakat tetap sehat, masyarakat juga ikut makmur. Saya kira itu yang Ya, Pak Santoso, menarik sekali. Jadi yang menjadi perhatian BPD sekarang di tengah pandemi adalah shifting ke digital untuk semua kalangan yang dulunya sasarannya segmennya adalah menengah ke atas. Itu pun mungkin belum maksimal ya Pak dulu, karena juga kita tahu untuk mengubah kebiasaan itu tidak mudah gitu. Untuk orang maremnya bawa uang gitu kan, ada ya, walaupun dia menengah ke atas tapi ada yang masih punya keyakinan marem kalau namanya bayar ya pakai duit. Kalau lacinya banyak duit itu senang gitu, marem disimpan gitu. di bawah bantal gitu Pak. Tapi itu pun masih ada PR untuk sosialisasi ke situ. Ini tambah tantangan lagi ke depan di segmen menengah ke bawah. Nah itu kalau di pengelola wisata di DIY ini kan kebanyakan juga dilakukan oleh sektor UMKM ya, pelaku usahanya. Apakah yang BPD sudah masuk ke destinasi wisata yang di situ dikelola oleh tadi segmen menengah ke bawah tadi Pak? Ya, silakan Pak. Terima kasih. Untuk destinasi wisata seperti tadi sampaikan Pak Haji bahwa untuk DIY ini tentunya juga harus penerapan kebiasaan baru, tentunya dengan fasilitas teknologi tadi. Dimana kalau dulu masuk kawasan wisata itu harus loket, beli karcis dan sebagainya. Sekarang udah kuno itu, udah kuno. Nah sekarang bagaimana pembayaran itu juga melalui fasilitas teknologi dengan QR. Nah dengan pembayaran seperti itu kan pertama akuntabilitas terjaga, kemudian juga pembayarannya pasti, juga wisatawan juga memperoleh kepastian,
bahwa tidak ada hal-hal yang di luar perhitungan mereka. Bahkan sebelum berangkat pun mereka sudah bisa pesan tempat, tadi sudah disampaikan. Dengan kanal-kanal yang ada di Jogja, visiting Jogja dan sebagainya ini yang membantu wisatawan untuk masuk. Bahkan Bank Pembangunan Daerah memfasilitasi untuk 10 kawasan destinasi wisata ini kita untuk pembayaran non tunainya. Dan ini akan kita kembangkan terus. 10 destinasi Pak yang diuji coba oleh Pemda DIY. Dengan Dinas Pariwisata kita kerjasama ini. Terus untuk sentrum perekonomian yang berada di pasar-pasar tradisional begitu Pak, apakah BPD juga akan masuk ke sana? Karena kita tahu beberapa penyebaran COVID di DIY ada yang ditemukan misalnya ada di pasar Condok Catur yang di situ mobilitas masyarakatnya sangat tinggi gitu, dan itu kan juga dibutuhkan transaksi yang tadi shifting ke digital juga, dan itu juga tantangan yang sebenarnya sangat sulit. Nah, tantangan yang tadi disampaikan, bagaimana sekarang ini Bank Pembangunan Daerah beserta dengan Bank Indonesia, tentunya bagaimana kawasan digital atau lingkungan digital ini kita ciptakan. Kalau sebuah lingkungan digital ini sudah tercipta, pembayaran melalui kanal-kanal itu pun akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, tapi kalau lingkungan digital ini belum kita ciptakan, ini akan sulit. Nah, kebetulan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta ini tidak hanya eksklusif, tetapi inklusif, kita bisa menerima kanal pembayaran yang lain. Sehingga kalau misalkan seseorang, ini kita meyakinkan kepada konsumen ini kan bertahap. Contoh yang akan kita lakukan secara masif untuk tahapan ini, pasar di Prawiro Taman. Bagaimana membuat pasar digital itu memang betul-betul sebuah tantangan. Semua pedagangnya kita edukasi, bahkan pembelinya juga kita edukasi. Ini kan butuh waktu. Nah, kalau sudah tercipta lingkungan digital di sebuah kawasan pasar, nanti mereka belanja itu juga gampang. Bahkan kita juga mengedukasi pedagang sayur keliling. Nah, kalau dulu pembayarannya tunai, sekarang bagaimana non tunai? Mereka berhubungan dengan pembeli yang rata-rata ibu rumah tangga dalam sebuah kawasan lingkungan perumahan. Tentu mereka, kalau misalkan sekarang kita edukasi, Mbak sudah sekarang didaftar saja pelangganmu itu siapa. Sore hari mereka sudah bisa pesan, aku besok mau masak lodeh. Nah, lodeh itu bumbunya ini selesai, harganya sekian, bayar rampung. Ada pre-order gitu. Nah, ini kan menjadi efisien. Dan mereka juga resiko dagangan tidak laku itu juga menjadi berkurang. Nah, kebiasaan baru ini tidak hanya menyulitkan, tetapi juga bisa menjadi kita lebih mudah, lebih efisien. Oke Pak, menarik sekali tadi sampai ke pedagang pasar ya Pak ya. Dan pedagang sayur itu menarik kalau sampai kita pre-order untuk beli sayur, jadi pedagang sayur itu akan sangat efisien untuk kulaannya gitu, jadi nggak mungkin ada sayur yang tidak terjual. Itu menarik sekali. Untuk ini Pak, untuk metode-metode pembayaran yang umum, misalnya seperti saya tahu, sepertinya BPD sudah menyediakan pembayaran untuk pajak kendaraan secara online tanpa harus fotokopi, kemudian menyerahkan ke loket. Itu apakah itu sudah berjalan Pak? Jadi itu salah satu menciptakan ekosistem digital tadi Pak. Inikah Bank Pembangunan Daerah itu berbeda dengan bank umum pada umumnya ya. Satu, fungsi sebagai bank umum tentu sama dengan bank-bank pada umumnya. Tetapi fungsi yang kedua sebagai agen pembangunan, Bank Pembangunan Daerah, ini yang lebih penting, yang tidak dipunyai oleh bank umum lainnya. Nah, tentunya sebagai Bank Pembangunan Daerah mengemban amanah bagaimana menumbuhkan pertumbuhan ekonomi daerah yang pertama. Kemudian yang kedua sebagai kas daerah, berarti kan sebagai garda terdepan di dalam pelayanan pemerintah daerah, khususnya di dalam pembayaran maupun di dalam pengeluaran. Nah, di dalam sistem pembayaran, baik itu pajak, retribusi dan sebagainya, Bank Pembangunan Daerah juga harus mumpuni dalam hal itu. Nah, untuk itu kita juga mengembangkan sistem pembayaran berbasis teknologi untuk pembayaran pajak kendaraan, untuk pembayaran retribusi pasar, untuk pembayaran PBB, semua sudah bisa diakses melalui ini. Nah, bahkan mereka yang di luar Jogja melalui kanal pembayaran yang lain sudah bisa, pakai GoPay bisa. Nah,
kita bisa fasilitasi langsung masuk ke kas daerah. Nah, ini yang terobosan-terobosan yang harus kita lakukan. Kemudian sebagai agen pembangunan tentunya juga turut mendorong di dalam pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta. Tentu pembiayaan dengan berbasis UMKM itu tadi untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di level kecamatan. Untuk itu kita juga melakukan terobosan untuk di level kecamatan. Cabang pembantu kita hadirkan di sana untuk bisa tumbuh dan berkembang di masyarakat di level kecamatan. Saya kira itu. Oke Pak Santoso, menarik sekali. Untuk tadi Pak, selama pandemi apakah BPD sudah mengeluarkan restrukturisasi untuk nasabah yang selama ini kita tahu bahwa tingkat kredit macetnya dari Mei Juni meningkat gitu. Nah itu seberapa besar Pak yang sudah Terima kasih. Di masa pandemi ini saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, memang pertumbuhan terkoreksi ya. Kalau dulu kita merencanakan pertumbuhan ini double digit, tetapi kita tetap alhamdulillah Bank Pembangunan Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta, dana pihak ketiganya masih tumbuh, kreditnya juga tumbuh meskipun tipis di single digit, tetapi ini tetap kita syukuri, berarti masih ada aktivitas ekonomi. Nah, kemudian terhadap nasabah-nasabah yang terdampak. Nasabah yang terdampak tentunya ada. Nah, kita lakukan restrukturisasi sebagaimana kebijakan dari OJK, POJK nomor 11 tahun 2020 itu memberikan kelonggaran untuk pembayaran maksimal sampai 12 bulan. 12 bulan. Nah, kita lakukan restrukturisasi kepada mereka yang terdampak. Untuk KUR aja sekitar hampir 3.000 nasabah kita terdampak. 3.000 nasabah. 3.000 nasabah. Nah, dari 3.000 nasabah itu misalkan sekarang ini ada yang minta 3 bulan tidak penundaan pembayaran, ada yang 6 bulan, ada yang 12 bulan. Tetapi faktanya dari UMKM ini, mikro ini, sudah ada yang melakukan pembayaran. Sebelum di luar skema restrukturisasi ya, Pak, ini justru itu membawa optimisme kita. Bahwa Yogyakarta itu sudah mulai menggeliat dari sektor yang mikro. Ya. Nah, tentu kan kalau sektor yang menengah ke atas, industri yang menengah ke atas, mereka seperti hotel-hotel berbintang tadi. Kita juga alhamdulillah sudah mulai ada isinya. Ya. Kemarin kita betul-betul prihatin. Betul. Nah, kita ngeri sedap. Kalau misalkan berarti kalau kreditku macet sakmene gedene ya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai ada tamunya. Berarti ada pergerakan orang dari daerah lain ke Yogyakarta. Nah, tentunya justru sikap cerdas masyarakat Yogyakarta, baik itu pelaku ekonomi di Yogyakarta yang tetap harus disiplin melakukan protokol kesehatan ini. Saya kira kata kuncinya itu. Kalau misalkan kita selalu disibukkan wabah COVID dan sebagainya, bukan bagaimana kita mengatasinya, sikap cerdas kita yang perlu kita lakukan, bahwa ini sesuatu yang baru yang harus kita hadapi. Kalau tadi vaksinnya ditemukan, vaksinnya ya adalah diri kita, sikap cerdas kita. Nah, itu tentunya akan mengobati itu. Jangan sampai kita nunggu vaksin tidak melakukan apa-apa, ekonomi macet. Nah, ini yang bahaya. Artinya ekonomi tetap tumbuh dengan sikap cerdas kita sebagai manusia, makhluk yang sosial tadi, makhluk yang logis, artinya tentu kita pengen terus bertahan. Nah, daya tahan inilah yang perlu kita dorong untuk sikap cerdas menghadapi situasi yang berubah ini. Saya kira itu. Ya, Mas Santoso. Jadi pandemi jangan diratapi ya Pak ya, tapi harus dihadapi dengan cerdas. Ya. Jogja bangkit, Jogja bisa. Jogja bangkit bisa. Ya, pemirsa, ini sudah masuk beberapa pertanyaan untuk narasumber. Ada banyak, ini ada 7 sudah diseleksi oleh tim kami. Pertanyaan pertama mungkin ke Pak Baskara nih Pak. Jogja sekarang sudah mulai ramai kembali, tapi di sisi lain jumlah pasien positif terus bertambah. Apa strategi Pemda agar ekonomi menggeliat tapi jumlah pasien positif tidak bertambah? Jadi ada kontradiksi yang ditanyakan di sini Pak. Dari Kailila ini Pak. Silakan Pak. Terima kasih Mas.
memang ini satu atau dua hal yang harus kita hadapi bersama-sama. Kita ini pada posisi dilema. Kita mau ekonomi dulu apa mau sehat dulu? Kita mau survive dulu dari sisi kesehatan atau survive dari sisi ekonomi? Ini juga jadi hal yang harus menjadi pertimbangan. Kalau kita melihat sekarang perekonomian sudah bergerak, orang sudah datang di daerah istimewa Yogyakarta. Sementara kalau kita lihat memang konfirmasi positif yang ada di DIY itu beberapa hari kemarin ya, sebenarnya kalau hari-hari ini sudah mulai mereda lagi, tapi kita sempat pada angka 67 itu sungguh sangat banyak. Rekor ya Pak ya? Ya, rekor itu. Tetapi begini Bapak Ibu sekalian, yang teman-teman, kita ingin dua-duanya bisa kita lakukan. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita menggerakkan ekonomi yang notabene harus banyak orang datang, harus banyak orang berkumpul. Itu sebetulnya kembali kepada diri kita masing-masing. Kita berkumpul sepanjang kita ini bisa mematuhi protokol kesehatannya, maka pasti yang terjadi adalah ekonomi akan bergerak, tetapi konfirmasi positif sakit COVID ini menjadi bisa kita kurangi. Jadi kembalinya adalah di situ. Tidak mungkin kita itu bisa menghindari tidak melakukan aktivitas sepanjang masa. Ini tentu jadi persoalan. Memang yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah mari kita beraktivitas di luar pada saat perlu. Nah, perlunya itu sekarang sudah makin banyak. Perlu sosial dan perlu ekonomi. Ini untuk menggerakkan roda perekonomian tentu harus keluar dari rumah. Tetapi tentu kemudian jangan dibarengi, oh sekarang sudah bebas, kita sudah bisa keluar walaupun tidak ada kepentingan yang mendesak, kita keluar dari rumah, itu jadi persoalan bagi kita. Jadi itu bagaimana pemerintah daerah akan melaksanakan, menghadapi ini. Yang paling penting kita akan pertama dari sisi kesehatan kita lakukan swab dan RDT massal, supaya kita segera tahu siapa yang terkonfirmasi positif, kemudian kita obati, kita sembuhkan. Lalu ini tentu menjadi modal dasar kita untuk menggerakkan ekonomi. Itu Mas. Oke, Pak Baskara, ini masih ada pertanyaan lagi yang terkait dengan itu Pak. Mungkin bisa saya rangkum saja, ada dari Mbah Sugeng. Mbah Sugeng bertanya begini Pak, masih banyak warga dan wisatawan ngeyel nggak mau taat protokol kesehatan. Apa Pemda DIY tak ingin niru daerah lain untuk beri sanksi ke pelanggar? Suruh push up apa denda biar jerah. Terus ada lagi ini mungkin saya gabung saja Pak. Nah ini masih berkaitan dengan itu, di tengah sulitnya ekonomi misalnya PAD yang menurun, seberapa jauh dan sampai kapan kapasitas anggaran Pemda DIY membiayai pengamanan sosial atau bantalan sosial warga seperti bansos dan lain-lain. Apalagi saat wisata hanya dibuka terbatas. Apa sektor strategis lain yang saat ini memungkinkan dimasifkan untuk menggerakkan perekonomian warga? Bagaimana Pemda memastikan kenaikan wisata dan geliat ekonomi justru tidak menjadi klaster baru atau gelombang baru COVID-19? Itu kayak diberondong pertanyaan Pak, tapi silakan Pak. Terima kasih Mas. Jadi yang pertama kaitannya dengan masih banyak orang kata tanda kutipnya ngeyel gitu ya. Ini tentu kembali ke orangnya, tapi kita juga wajib untuk mengingatkan. Pemerintah daerah sendiri sebetulnya punya kebijakan. Pemerintah daerah DIY itu memang di dalam peraturan gubernur yang kita susun, kita tidak mengenakan sanksi. Tetapi Pak Gubernur tidak melarang atau mengizinkan untuk daerah-daerah, kabupaten dan kota menyusun peraturan yang di dalamnya ada sanksi bagi para pelanggar, bukan hanya masker tetapi juga kerumunan, kemudian tidak bisa menjaga jarak. Itu kita persilahkan di kabupaten kota. Mengapa begitu? Yang pertama, pemerintah daerah DIY ingin ada dialog antara masyarakat dengan pemerintah daerah sehingga masyarakat sebagai subjek itu tetap menjadi kita kedepankan. Kalau kemudian di DIY sendiri ada peraturan yang mengatur tentang sanksi, sementara di kabupaten juga ada yang mengatur tentang sanksi, tentu penegakannya menjadi sulit.
Oleh karena itu kita minta yang akan membuat peraturan tentang sanksi silahkan saja di daerah kabupaten kota, sehingga penegakannya nanti kami, Pol PP kami yang ada di DIY itu akan mensupport kabupaten kota, kemudian sanksi atau denda itu sampai ke denda ya sanksinya itu nanti akan masuk di kabupaten kota. Jadi supaya tidak ada double gitu. Ini menjadi penting. Lalu yang berikutnya tentu terkait dengan apa tadi Mas? Untuk menjamin tidak terjadi klaster atau gelombang baru Jadi COVID. supaya wisatawan pariwisata tidak menjadi klaster, perlu saya sampaikan dari hasil tracing kita itu sekarang di DIY itu bukan karena orang datang di Jogja, bukan karena orang pergi dari Jogja kemudian datang ke Jogja lagi, tapi sebagian terbesar itu justru sudah pada transmisi lokal. Nah, kalau sudah sampai pada tahap transmisi lokal, maka pariwisata sebenarnya tidak cukup signifikan. Kalau angka-angka sekarang ini tidak cukup signifikan menyebabkan klaster baru. Yang terjadi sekarang klaster itu sudah ada di kita sendiri, kemudian di keluarga, di teman yang ada di daerah Yogyakarta sendiri. Oleh karena itu saya justru pada kesempatan ini menghimbau, bahkan juga mengharuskan gitu ya kepada masyarakat di DIY, mari kita patuhi protokol kesehatan. Kalau sudah merasa badan tidak nyaman, segera periksa saja ke layanan kesehatan kita untuk bisa segera kita ketahui apakah konfirmasi positif atau tidak. Karena begitu dia akan lama-lama tidak kita periksa, nanti akan persoalan klaster di satu tempat tertentu, ada transmisi lokalnya menjadi lebih banyak. Jadi kita tetap akan jalani pembatasan-pembatasan dari sisi wisatawan, tapi jangan lupa bahwa sekarang ini justru angka paling banyak ada pada transmisi lokal, itu Mas. Oke, ya Pak Baskara. Jadi kuncinya tetap ada di masyarakat ya Pak ya. Protokol seketat apapun ketika kunci terakhirnya adalah kedisiplinan Pak, itu tidak dijalankan, akhirnya sama saja bohong gitu Pak ya. Mungkin itu sudah menjawab pertanyaan. Kita beralih ke pertanyaan lainnya ke Pak Santoso nih Pak. Ini dari dia Pak, pertanyaannya begini Pak. Pak, saya punya usaha di bidang pariwisata. Apakah Bank BPD DIY ada program khusus untuk membantu usaha saya supaya bisa bangkit lagi? Gitu Pak. Pertama, untuk semua sektor, sebenarnya Bank Pembangunan Daerah tidak hanya kepada salah satu sektor. Semua sektor yang mulai sekarang ini mulai tumbuh, Bank Pembangunan Daerah siap untuk mensupport. Bahkan kita mempunyai produk-produk yang memang kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Contoh mau kredit mikro yang bunganya relatif sangat bersaing. Bahkan kita juga punya produk khusus. Subsidi bunga ada dari pemerintah sampai dengan kurs sekarang ini 6%. Kan cukup lumayan. Artinya untuk bisa tumbuh. Kur kita baik kur mikro maupun kur retail. Kur mikro sampai dengan 50 juta, kur retail sampai dengan 500 juta. Dengan subsidi bunga 6% kan berarti cukup murah. Sangat murah untuk segera membangkitkan ekonomi. Nah, informasi-informasi ini saya mohon kepada masyarakat untuk bisa berkonsultasi ke kantor kami terdekat. Di tiap kecamatan ada. Nah, bahkan melalui kanal-kanal kami, informasi kami melalui Instagram dan Bank Pembangunan Daerah juga silahkan untuk berinteraksi melalui itu. Saya kira akan menerima penjelasan seperti apa sih. Nah, bahkan permohonan kredit pun sekarang tidak harus melalui kontak fisik, melalui handphone sudah selesai, melalui kanal Bank BPD-ku. Nah, itu dijamin berarti masuk situ akan segera ditindaklanjuti oleh petugas kami. Jadi masyarakat bisa mengajukan kredit tanpa harus datang ke bank, Pak? Iya. Oke, menarik sekali. Jadi untuk Mbak Dia nanti bisa kulik-kulik di Instagram BPD DIY, di situ banyak informasi yang disampaikan terkait dengan kredit mikro dan menengah ya Pak ya. Kurnya bunganya sangat kompetitif, 6% setahun Pak ya, berarti hanya 0,5% per bulan ya Pak ya. Ini ada subsidi bunga. Subsidi lagi, jadi jatuhnya berapa Pak? Sangat kompetitifnya. Ini sekarang ini kalau 3, sekian persen. Artinya satu tahun dari pemerintah itu kan 6%. Betul. Nah, kan ini harus dimanfaatkan oleh masyarakat Yogyakarta. Harapan kita
jangan takut untuk meminta informasi itu kepada outlet-outlet kami yang ada atau melalui kanal-kanal kami yang lain, melalui BPD-ku bisa interaksi lewat sana. Sejauh ini Pak Santoso, permintaan untuk kredit apakah sudah mulai tumbuh? Karena kita tahu kalau 3 bulan pertama pastinya banyak pelaku usaha yang bisa dikatakan tidak prospektif untuk dikucurkan kredit karena sektor realnya belum berjalan begitu. Iya, pada saat awal kita sibuk dengan informasi yang menghebohkan itu kan semua tiarap. Ya. Nah, bahkan kami juga tidak melakukan ekspansi. Tetapi setelah kami lihat mulai bulan Juli ini kan sudah ada mulai geliat. Nah, bahkan kredit kami itu masih tumbuh. Berarti kan masih ada permohonan kredit. Masih ada aktivitas ekonomi yang layak untuk kita biayai. Nah, sehingga muncul juga kegiatan ekonomi yang dulunya itu harus berbasis outlet dan sebagainya. Kehidupan produktif yang mulai tumbuh di dalam rumah tangga. Nah, ini melalui penjualan online, kemudian juga transaksinya pun melalui transaksi non-tunai. Inilah hikmah dari kondisi saat ini kan tentunya ada kegiatan ekonomi yang dulunya itu pasti harus pakai toko, pakai outlet, sekarang cukup di rumah bisa. Nah, solusinya adalah bagaimana transaksi non-tunai ini dari Bank Pembangunan Daerah ya memfasilitasi itu semua, termasuk perbankan pada umumnya. Oke. Ini Pak, tadi menanggapi yang pernyataan Bapak soal pedagang sayur keliling. Dari Danu Pak ini Pak, menarik tentang pedagang sayur keliling atau pedagang pasar diedukasi untuk pre-order dan pembayaran non-tunai. Ya. Saya sebagai ibu rumah tangga jadi terbantu. Masalahnya belum semua pedagang punya HP dan paham cara memakai HP. Oke. Apakah Pemda dan Bank DIY sudah punya cara efektif untuk melatih mereka? Maksudnya program untuk shifting digitalisasi di sektor menengah ke bawah ini mungkin Pak pertanyaannya. Silakan Pak. Terima kasih. Bank Pembangunan Daerah mempunyai MBS, Micro Banking Simulation. Ini mereka petugas-petugas kami kita latih untuk mengedukasi masyarakat baik itu secara klaster maupun secara individu. Kita akan latih mereka bagaimana melakukan kegiatan ekonomi di masa pandemi ini sesuai dengan bisnis proses mereka masing-masing. Contoh misalkan kita melakukan mengumpulkan pedagang-pedagang sayur keliling yang pakai motor itu, mereka kan punya pasar yang khusus di lingkungan rumah tangga tertentu. Daftar pelanggannya kan sudah ada. Nah, tinggal kita mengedukasi mereka, handphonenya itu sekarang bisa untuk melakukan transaksi. Caranya bagaimana? Buka rekening di Bank Pembangunan Daerah, aktifkan mobile bankingnya atau pakai QR-nya. Mereka nanti ibu-ibu rumah tangga misalkan pedagang Sinoyo atau Suto itu dia ke mungkin lingkungannya Pak Baskoro Aji ada 20 ibu-ibu. Sore itu sudah, Pak saya besok mau masak lodeh, bumbu lodeh ini sekian rupiah. Berarti mereka kulaknya itu sore hari atau pagi hari dini hari itu langsung ke pasar, langsung laku. Ya. Tinggal bayar non-tunai, selesai. Nah, ini sesuatu yang simpel, mudah. Kehidupan baru ini jangan kita ratapi menjadi sesuatu yang sulit, sehingga semua sektor itu bisa tumbuh dengan cara-cara sesuai dengan bisnis proses masing-masing. Contoh misalkan sekarang kehidupan untuk warung-warung yang kalau dulu harus ngiras di situ, makan di situ, bisa langsung pesan di rumah. Nah, caranya apa? Non-tunai. Nah, kata kuncinya non-tunai ini harus kita galakkan terus, edukasi terus, sehingga lingkungan digital di DIY ini target kita harus kita galakkan, kita tumbuhkan, sehingga ekonomi tetap tumbuh, masyarakat daya tahannya itu dari situ, vaksinnya itu di situ. Nggak usah nunggu vaksin yang lain. Bio Farma Pak ya. Biar Bio Farma bekerja sendiri, kita membentengi diri dengan vaksin kita sendiri. Salah satunya yang dikatakan Pak Haji tadi, tetap masyarakat sebagai subjek, jadi apapun itu yang sudah regulator lakukan, ketika masyarakatnya tidak menyambut itu dengan kedisiplinan, tidak menerapkan dengan disiplin, itu sama saja bohong Pak ya. Itu tadi yang pertanyaan yang
dielaborasi di pertemuan kali ini. Barangkali untuk sesi terakhir Pak Aji bisa menyampaikan pernyataan penutup, Pak, closing statement. Silakan Pak Aji. Terima kasih Mas. Jadi teman-teman sekalian, masyarakat terutama yang ada di daerah Semat Yogyakarta, saya berharap mari kita tetap beraktivitas secara normal. Jadi aktivitasnya normal, tetapi dengan norma baru. Normanya tentu berkaitan dengan protokol kesehatan. Jadi kita tidak lagi membatasi seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas, terutama aktivitas ekonomi dan sosial yang memang harus. Tetapi mari, walaupun tanpa sanksi, walaupun tanpa diingatkan oleh orang lain, kalau masing-masing itu bisa disiplin secara mandiri, saya kira mudah-mudahan itu ya tidak terjadi lagi konfirmasi positif yang sampai kepada angka 67. Saya sudah agak ayem karena hari-hari ini sudah pada angka 12 itu ya, masih pada angka wajar, tetapi kita tetap ingin mengejar supaya DIY sudah tidak ada lagi konfirmasi. Karena walaupun cukup banyak kemarin yang kita temukan adalah teman-teman yang istilahnya OTG, tidak ada gejala sama sekali. Jadi orang sering kadang-kadang merasa nggak ada persoalan tetapi sebetulnya sakit. Ini harus jadi peringatan kita, karena aktivitas ekonomi yang kita gerakkan itu membutuhkan orang saling bertemu. Nah ini yang kemudian harus jadi perhatian. Walaupun tadi Pak Santoso juga menyampaikan, kita upayakan semua hal itu kalau bisa kita lakukan dengan berbagai cara, terutama pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk bisa melangsungkan pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah Semat Yogyakarta. Begitu Mas, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Baskara. Bisa saya sarikan di sini bahwa berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemda DIY. Salah satunya adalah persiapan untuk adaptasi kebiasaan baru. Bahkan Pemda DIY punya istilah menarik menurut saya, namanya wajar anyar, Pak. Jadi kalau normal itu orang asosiasinya ke hal sebelum pandemi, tapi kalau wajar itu dia menyesuaikan kondisi. Jadi apapun kondisinya tetap diusahakan wajar. Wajar anyar, jadi bukan normal ya Pak, tapi wajar. Wajar di situasi apapun itu wajar akan berbeda-beda. Jadi barangkali itu semangat yang menarik untuk Pemda DIY, karena kemarin istilahnya wajar anyar bukan normal baru, dan itu tadi itu menyesuaikan kondisi, berbeda dengan normal, karena kalau kita tahu orang gampang menafsirkan dengan hal lain. Normal itu berarti kembali ke seperti pandemi, padahal bukan seperti itu yang dimaksud, tapi justru malah kebiasaan barulah yang harus diterapkan di waktu-waktu mendatang. Nah, sekarang untuk Pak Santoso mungkin ada closing statement, Pak. Silakan Pak Santoso. Terima kasih. Untuk kondisi perubahan lingkungan yang begitu cepat ini kan sangat cepat sekali dan sangat mendadak, memaksa kita sebagai makhluk sosial jangan takut untuk melakukan interaksi sosial, tapi sikapilah itu semua dengan cerdas, dengan waspada, bahwa jangan sampai justru kecerobohan kita itu justru merugikan diri kita dan lingkungan. Artinya kita sikapi semua dengan wajar anyar tadi, wajar anyar perubahan lingkungan, kita sikapi dengan cerdas. Kemudian jangan meratapi kondisi, kita nggak usah bicara pandemi COVID dan sebagainya, ini perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan harus kita sikapi dengan tata cara baru, dengan protokol baru. Inilah untuk menjaga diri kita, menjaga masyarakat kita agar tetap sehat, ekonomi tumbuh, masyarakat bahagia. Nah, kata kuncinya adalah untuk kegiatan ekonomi, lakukanlah semua itu dengan digital. Dan mitra digital jangan sampai lupakan Bank Pembangunan Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai mitra digital DIY. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Santoso. Tepuk tangan untuk narasumber kita kali ini. Baik, pemirsa live streaming Harian Jogja. Jogja Bangkit, Jogja Bisa. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Tadi sudah disampaikan banyak hal, dan mungkin kata penutupnya adalah dari Pak Santoso bahwa ke depan siapa yang akan bisa bertahan di tengah pandemi adalah orang yang bisa menyikapi perubahan dan adaptif menyikapi perubahan.
Demikian dari saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih perhatiannya. Selamat siang. Nah, BPDDIY kawan usaha itu kan sebuah permohonan kredit dalam rangka untuk memangkas proses yang dulu lama sekarang menjadi cepat. Tergantung kondisi bisnisnya. Contoh sekarang itu kalau misalkan permohonan kredit yang 1 jam selesai juga bisa. Sudah ada. Jadi misalkan kredit dulu kredit, sekarang permohonan datanya sudah lengkap. Bagi kami langsung ada persetujuan, mereka datang ke kantor tinggal tanda tangan selesai. Nah, ini untuk kredit-kredit yang standar. Tapi kalau kredit-kredit untuk kredit-kredit yang sifatnya kompleks, tentunya kan butuh pembahasan. Mungkin bisa dijelaskan perkembangan kondisi COVID di DIY sendiri setelah kemarin sempat mengalami puncaknya 67, sekarang turun lagi, itu seperti apa? Alhamdulillah. Jadi kemarin sebetulnya kita agak kaget dengan angka yang cukup besar, tapi itu memang sebuah konsekuensi bagi kita. Ada 2 hal yang membuat itu ada meningkat tinggi. Yang pertama tentu karena kita sudah mulai terbuka, tanda kutip gitu ya, baik dari si pariwisata maupun aktivitas-aktivitas yang lain. Yang kedua, kita memang bersama kabupaten kota berniat untuk melakukan tes swab massal kepada masyarakat yang ada di DIY, baik itu yang ada di pasar, di tempat-tempat wisata maupun di tempat lain, sehingga ternyata konsekuensi terhadap 2 hal itu kemudian kita menemukan banyak warga masyarakat yang terkonfirmasi positif, dan itu mereka tidak punya riwayat dari bepergian. Tentu ini adalah penularan atau transmisi yang ada di daerah Jakarta sendiri. Tetapi beberapa hari ini mungkin puncak kita itu pada angka 67. Beberapa hari ini kita sudah mulai menurun lagi pada angka belasan ya, sampai 12 gitu. Ini saya kira menggambarkan padahal kita masih melakukan swabnya swab massal. Dengan swab massal tetapi angka kita sudah menurun, harapan saya tentu ini menjadi gambaran bahwa tingkat kesembuhan teman-teman maupun masyarakat itu sudah semakin